Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-soleha semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jumpa lagi bersama Ustadz Fauzan dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pecahan senilai. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana menyederhanakan pecahan ya. Seperti itu. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita masuk tetap bagian bab pecahan ya. Tapi kali ini kita akan menyederhanakan pecahan. Apa itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan adalah membuat pecahan tersebut dalam bentuk paling sederhana dengan cara membagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan angka yang sama atau bilangan yang sama ya. Jadi kita diberi suatu pecahan dan pecahan itu kita sederhanakan ya. Itu maksudnya. Dengan cara bagaimana? Kan pecahan ada pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebutnya itu ya, pembilang dan penyebutnya itu kita bagi dengan angka yang sama atau bilangan yang sama. Sampai di mana kita bagi? Sampai dia tidak bisa lagi dibagi. Ya, sampai dia tidak bisa lagi dibagi. Artinya apa? Kalau dia sudah tidak bisa dibagi, berarti dia menunjukkan bahwa pecahan itu sudah paling sederhana ya. Seperti itu maksudnya. Kita masuk ke contoh saja ya. Sederhanakan pecahan berikut, yaitu 4/6. Kalau kita lihat 4/6 ini, kalau kita pikir-pikir ini pembilang dan penyebutnya ini masih bisa dibagi. Artinya apa? Berarti 4/6 ini belum bentuk sederhana ya. Jadi kalau kita hafal perkalian ya, atau kita bisa perkalian, dengan sekali lihat kita langsung bisa tahu ini belum sederhana seperti itu. Maka di contoh ini kita diminta untuk menyederhanakan pecahan dari 4/6. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa kita harus membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan angka atau bilangan yang sama. 4/6 kita bagi dengan berapa? Ya, tentu saja dengan 2 ya. Seperti itu. Ingat, kalau kita membagi ya pada pecahan ini, maka kita harus adil. Kita harus membaginya dengan angka yang sama. Jadi kalau kita bagi pembilang dengan 2, tentu saja penyebutnya juga harus dibagi dengan 2. Ya, tidak boleh berbeda-beda. Kalau yang di atas dibagi 2, yang di bawah bagi 3, tidak boleh ya. Jadi harus adil atau harus sama. Dibagi dengan angka yang sama. Ya, kalau pembilang dibagi 2, tentu penyebut juga dibagi 2. Ustadz, kenapa Ustadz tidak pakai 3? Karena 6 bisa dibagi 3. Kenapa 4 Ustadz tidak pakaikan bagi 3? Karena 4 dibagi 3 itu tidak bisa ya. 4 dibagi 3 itu tidak bisa. Jadi kita harus mencari angka yang sama, yang mana pembilang dan penyebutnya itu bisa dibagi dengan angka yang sama itu. Ya, paham ya? Jadi 4 dibagi 2, kemudian 6 dibagi 2. Maka menghasilkan 2/3. Dari mana? 4 bahagi 2 itu adalah 2, kemudian 6 bahagi 2 adalah 3. Ya, seperti itu ya metodenya. Oke. 2/3 ini masih bisa dibagi dengan angka yang sama enggak? Tidak bisa ya. Jadi kalau dia sudah tidak bisa, artinya dia stagnan atau dia stop di sini. Ini menunjukkan bahwa
bentuk sederhana dari pecahan 4/6 adalah 2/3, seperti itu ya. Maka bentuk sederhananya dari 4/6 adalah 2/3. Nah, kita masuk ke contoh soal yang berikut, yang selanjutnya. Sederhanakan pecahan berikut ya, 10/20. Nah, 10/20 ini belum sederhana, maka kita diminta untuk menyederhanakannya. Nah, bagaimana caranya? Tak kayak tadi, kita bagi dengan angka yang sama. Kita coba dulu dengan 2, karena 10 dan 20 ini bisa dibagi dengan 2. Nah, kita coba bagi dengan 2 ya. Ingat, kalau kita membagi 2 maka atas dan bawahnya harus dibagi 2 sama-sama, seperti itu ya. Jangan beda-beda. Oke, 10 bagi 2, 5, 20 bagi 2, 10 yang menghasilkan berarti 5/10 ya. 5/10. Nah, apakah 5/10 ini sudah bentuk paling sederhana? Tidak ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat 5 dan 10 ini masih bisa diperkecil dengan cara bagaimana? Dibagi 5 ya. Nah, di sini penjelasannya. 5/10 belum dikatakan paling sederhana karena masih bisa disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya itu masih bisa dibagi 5 ya. Ingat, 5/10 ini belum sederhana, masih bisa dibagi 5. Artinya apa? Kita harus sederhanakan lagi, karena kita diminta untuk sederhanakan paling sederhana ya, seperti itu. Maka 5/10 kita bahagi dengan 5 ya, masing-masing kita bagi 5 pembilang dan penyebutnya. Nah, 5 bagi 5, 10 dibagi 5 ya. 5 bagi 5 itu 1, karena 1 kali 5 adalah 5. Kemudian 10 bagi 5 adalah 2, karena 2 kali 5 adalah 10. Maka hasil sederhana dari 5/10 adalah 1/2. Nah, tadinya adalah 10/20. 10/20 itu kita bagi 2 hasilnya 5/10. Ini belum sederhana. Maka 5/10 kita bagi lagi dengan 5 sehingga menghasilkan 1/2, yang mana ini adalah bentuk paling sederhana. Ya, pasti tidak bisa lagi diperkecil. Ya, pasti tidak bisa lagi diperkecil. Maka bentuk sederhana dari 10/20 adalah 1/2. Nah, pada contoh ini kita melakukan 2 kali penyederhanaan. Nah, 2 kali penyederhanaan. Ustadz, saya tidak mau 2 kali penyederhanaan. Saya kira ini bisa 1 kali penyederhanaan saja. Saya tidak mau pakai 2, saya tidak mau pakai 5. Saya rasa 10/20 itu langsung bisa dibagi 10. Nah, boleh. Ya, jadi semakin kuat hafalan perkaliannya kita, maka semakin memudahkan kita dalam menyederhanakannya. Ya, seperti itu. Nah, ini yang Ustadz maksud tadi ya. Sederhanakan pecahan berikut yang tadi ya, 10/20. Nah, kita langsung menggunakan bahagi 10, tidak lagi bahagi 2 dan bahagi 5. Langsung dibahagi 10. Ya, seperti ini ya. Langsung kita bahagi 10. Nah, 10/20 ini bisa dibagi 10, yang mana menghasilkan 1/2. Inilah bentuk paling sederhana. Ya, Ustadz ulangi, semakin kita kuat perkaliannya kita, maka semakin memudahkan kita dalam menyederhanakan pecahan. Nah, maka bentuk sederhana dari 10/20 adalah 1/2. Sama seperti tadi, hanya saja ini kita menggunakan 1 langkah penyederhanaan, tidak seperti tadi 2 langkah. Nah, sampai di situ ya. Nah, kalau begitu kita langsung masuk ke langsung ke soalnya. Ya, soalnya itu ada pada buku cetak siswa ya, yang kalian ambil di sekolah, halaman 19 nomor 2 bagian A dan B. Silakan juga soleh-soleha bisa melihat langsung penjelasan dari buku ya, seperti itu. Nah, sederhanakan pecahan berikut menjadi pecahan paling sederhana ya, A dan B. Ya, yang A itu 8/56, yang B 20/35. Ya, sama seperti tadi caranya ya. Kalian harus membagikannya, pembilang dan penyebutnya itu dengan angka yang sama atau bilangan yang sama, sampai dia tidak bisa lagi dibahagi. Artinya apa? Kalau sudah tidak bisa dibahagi itu artinya berarti dia sudah ke bentuk paling sederhana. Nah, seperti itu. Baik, soleh-soleha semua sekalian. Soleh-soleha semua, semoga bisa ya menjawabnya, dan jangan lupa untuk mencatat soalnya, contoh soalnya, karena soalnya bisa dikerjakan kalau kita
paham dengan contoh soal yang telah diberikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Soleh Soleha. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.